pria pemakan jenazah. Film dimulai dengan seorang pemuda bernama Sumantri yang tampak putus asa dan kebingungan. Sumantri meninggalkan rumah menuju ke tengah hutan. Di satu tempat Sumantri terduduk dan tak tahu harus berbuat apa. Pikirannya menerawang hingga tiba-tiba muncul seekor ular sedang merayap mengagetkan dirinya. Sumantri berlari menghindar, tapi sekelebat bayangan berkali-kali muncul seolah menggiringnya menuju ke satu arah. Tibalah Sumantri di depan mulut gua. Sumantri masuk ke dalam gua tersebut. Rupanya ia sudah ditunggu sesosok makhluk berambut putih. Kepada sosok tersebut, Sumantri mengungkapkan keinginan dan niat atas kedatangannya. Saya kemari bermaksud ingin mencari seorang guru yang bisa mengajarkan saya ilmu. Sumantri bermaksud menuntut ilmu gaib. Sosok itu pun menegaskan bisa mengabulkan permohonan Sumantri dengan 3 syarat. Bertapa 40 hari, memakan 5 mayat, dan menyetubuhi perempuan yang masih perawan. Sementara itu, orang tua Sumantri tampak bersedih dan mengkhawatirkan keberadaan anak lelaki mereka satu-satunya, yaitu Sumantri. Kodir, bapak kandung Sumantri, merasa yakin bahwa anaknya masih hidup karena jika anaknya sudah mati, pasti arwah Sumantri sudah datang menemuinya. Di dalam tapanya di gua, Sumantri mendapat berbagai godaan dari bangsa jin maupun makhluk halus lainnya. Ayolah bangun Sumantri. Ayolah Sumantri. Kita bersenang-senang. 30 hari berlalu semenjak kepergiannya. Sumantri hampir menyelesaikan pertapaannya. Di sisi lain, Bu Ijah terus mendesak kepada anak gadisnya untuk segera mendapatkan kabar Sumantri. Laila, anak perempuan Bu Ijah tersebut, menceritakan perihal Sumantri yang ia dengar dari kawannya. Satu kejadian yang jadi penyebab kakaknya nekat lari ke dalam hutan, yaitu kenekadan kakaknya yang mencoba melamar Nunung, gadis tetangga kampungnya sendiri. Bu Ijah ternganga tak sampai hati mendengar cerita anaknya. Tak terasa 40 hari telah dilalui. Sumantri pun bertekad menjalankan persyaratan kedua untuk mendapatkan ilmu gaib yang diimpi-impikannya. Di satu kuburan, prosesi pemakaman seorang warga baru saja usai. Tinggallah satu orang, Hasan, suami dari almarhum yang baru saja dikebumikan. Seseorang tampak mengawasi dari kejauhan. Malam hari, Sumantri berjalan mengendap-endap menuju kuburan baru yang telah diintainya siang tadi. Setelah memastikan tidak ada orang lain selain dirinya, Sumantri sekuat tenaga mengaduk-aduk gundukan tanah merah dengan jari-jari tangannya. Tak berapa lama, tanah membujur itu pun luruh ke bawah dan menganga. Sesosok mayat terbungkus kafan yang masih putih bersih menyambut Sumantri. Tak mau membuang waktu, Sumantri membopong tubuh pocong itu dengan kedua tangannya. Sumantri membawa pocong ke dalam rumah persembunyiannya.
Hasan bermimpi didatangi arwah Anissa istrinya. Sumantri terus memakan satu persatu bagian-bagian tubuh mayat itu sampai habis. Arwah Anissa menangis meratap di hadapan suaminya, tapi suaminya tak mampu melihat kehadiran arwah. Hasan terkejut melihat ceceran darah di lantai kamarnya. Bu Ijah masih begitu terpukul atas kepergian Sumantri, sementara warga menjadi geger atas hilangnya mayat Anissa dari kuburnya. Sepertinya ini bukan perbuatan binatang, Pak Haji. Ya, ini perbuatan manusia, Pak Haji. Setelah selesai syarat pertama, Sumantri harus memenuhi syarat yang kedua. Di suatu malam dingin, Sumantri mendatangi seseorang yang tinggal sendirian di rumahnya. Rumah Nunung, perempuan muda yang pernah menolak lamarannya. Tanpa ampun, Sumantri bertubi-tubi menghunjamkan pisau di tangannya ke dada Nunung hingga Nunung terkapar dan langsung mati. Mayat Nunung dibawa ke rumah persembunyian Sumantri. Sumantri terbangun di hadapan jasad perempuan yang pernah melukai hatinya itu. Terbayang semua penghinaan yang telah diterimanya dari Nunung dan bapaknya, Juragan Fahmi. Apa ini jalan begini? Hah? Ada apa, Nung? Masa Gembel ini mau melamar aku jadi istrinya? Ya, Seharian tak tampak batang hidungnya, Juragan Fahmi kalang kabut mencari keberadaan Nunung, anaknya. Bersama temannya, Laila sedang membicarakan hilangnya Nunung dari kampung. kan Nunung itu anak. Mereka tak menyadari sepasang mata memperhatikannya dari balik semak. Di area hutan, Pak Kodir berjalan sendiri melewati jalan setapak. Sesosok bayangan berjubah hitam tiba-tiba menyerang Pak Kodir. Sejurus kemudian laki-laki tua itu lenyap bersama hilangnya sosok berjubah hitam tersebut. Di rumahnya, Ibu Sumantri terkejut atas kehadiran sosok kain yang ternyata adalah arwah Pak Kodir, suaminya. Laila mengadukan kejadian semalam kepada Pak Ustadz. Mereka hanya bisa menduga-duga siapa orang di balik teror yang terjadi berturut-turut di kampung mereka. Malam gelap, dua orang laki-laki mabuk berjalan sempoyongan. Mereka tak sadar jika langkah mereka telah sampai di sebuah rumah kosong, rumah di mana Sumantri tinggal selama ini. Mendapati banyak daging bakar di rumah tersebut, mereka langsung melahap daging-daging itu tanpa curiga. Kedua lelaki itu sudah tertidur ketika Sumantri tiba di rumah persembunyiannya. Satu di antara dua orang tersebut pun langsung dibunuh Sumantri. Sumantri kembali memakan daging-daging manusia yang telah mati itu. Bagus. Kamu sudah melakukan
persyaratan. Bu Ijah semakin terpuruk dalam kesedihan, rindu pada Sumantri, juga suaminya yang tiba-tiba menghilang. Kami bertindak sebagai ilmu pamungkas. Saya siap menjadi seorang gadis yang mencari. Tengah malam, Sumantri menyatroni rumahnya sendiri, kemudian tampak membawa jasad ibunya. Sedih, adik Sumantri kembali mengadukan peristiwa yang terjadi di rumahnya kepada Pak Ustadz. Di dalam zikirnya yang khusyuk, Pak Ustadz mendapatkan petunjuk. Mata batinnya melihat gambaran pembunuhan salah satu korban. Pak Ustadz merasa yakin telah mengenali siapa pelakunya. Pagi harinya, korban terbunuh kembali bertambah, tapi mayat korban telah hilang begitu saja ketika Pak Ustadz mendatangi lokasi mayat bersama warga. Korban terus berjatuhan. Sumantri belum juga melaksanakan syarat. Sumantri pun mendapat peringatan dari guru iblisnya untuk segera melaksanakan syarat tersebut. Sumantri berusaha memperkosa adiknya sendiri demi ilmu hitam yang dianutnya. Pak Ustadz dibantu warga berusaha menyelamatkan Laila, tapi Laila keburu menghilang. Dengan kemampuan terawangannya, Pak Ustadz tampak mengetahui keberadaan Laila dan Sumantri. Tak berpikir lama, mereka pun menyusul ke tempat di mana Sumantri dan Laila berada. Atas pengaruh iblis yang merasukinya, Sumantri tampak sedang menindih Laila. Beruntung, kebejatan Sumantri dapat dicegah oleh Pak Ustadz yang datang di saat kritis. Tak mau bertobat, Sumantri tampak melarikan diri ke tengah hutan. Sumantri pun terbunuh oleh para iblis atas gagalnya persyaratan ilmu hitam yang dianutnya, dan film pun selesai. Teman-teman semesta, ikuti alur-alur cerita film lainnya di channel ini, dan silahkan klik like dan di subscribe Semesta Film jika kalian merasa terhibur. Terima kasih.